saya Desi Fazriati, NIM 877836232. Saya akan melakukan praktikum tentang jenis makanan. Kegiatan praktikum 1, jenis zat dalam makanan, terdapat 3 percobaan. Pertama, pengelompokan bahan makanan dengan tujuan dapat mengelompokkan bahan makanan. Bahan dan alat. Sediakan 20 macam makanan dan tempat plastik. Berikut ini tempat plastik beserta label zat makanan. Kemudian 20 macam bahan makanan dari sayuran sampai ke buah-buahan. Dalam praktikum ini, saya akan mengelompokkan karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Saya akan memaparkan pengertian dari zat makanan. Pertama, karbohidrat, yaitu sumber utama energi bagi tubuh. Kedua, protein, bahan pembangun utama tubuh untuk otot, tulang, enzim, dan hormon. Yang ketiga, lemak, cadangan energi untuk melindungi organ serta membantu penyerapan vitamin. Lalu vitamin, untuk menjaga berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik. Wadah pertama adalah karbohidrat, berisi jagung, terigu, beras, kentang, dan mie. Wadah kedua protein, berisi kacang panjang, telur, tahu, tempe, dan kacang hijau. Wadah ketiga adalah lemak, berisi mentega, daging, dan susu. Terakhir, wadah keempat yaitu vitamin, berisi wortel, pisang, apel, kangkung, bayam, dan cabai. Inilah hasil dari pengelompokan pada bahan makanan. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada praktikum. Pertanyaan pertama, zat makanan zat gizi apakah yang sangat diperlukan oleh balita? Jawabannya adalah protein. Protein berfungsi sebagai bahan pembangun utama tubuh untuk otot, tulang, enzim, dan hormon. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu untuk orang yang bekerja adalah karbohidrat. Karena orang yang bekerja membutuhkan energi yang lebih banyak. Selanjutnya untuk usia yang lebih lanjut yang dibutuhkan adalah protein. Protein membangun otot, tulang bagi orang usia lanjut. Selanjutnya, percobaan kedua, saya akan mengelompokkan sayur-sayuran. Percobaan kedua, pengelompokan sayuran dengan tujuan dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Bahan dan alat, 20 macam sayuran dan tempat plastik. Di sini sudah ada bahan-bahannya, ada 20 sayuran. Lalu di sini ada wadah. Berikutnya 20 macam sayuran diantaranya jagung, kentang, kol, sawi, brokoli, terong, mentimun, rebus siam, kacang hijau, kacang panjang, paria, tomat, ubi, talas, buncis, tauge, kangkung, bayam, wortel, dan cabai. Dalam mengelompokkan sayuran, terdapat 5 jenis sayuran. Yang pertama sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayur kacang-kacangan, dan sayur tunas. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam sayuran. Pertama, sayuran daun adalah sayuran yang dimakan daunnya. Sedangkan sayuran buah adalah sayuran yang dimakan buahnya. Dan sayuran akar, sayuran yang dimakan akarnya. Lalu yang keempat, sayuran kacang-kacangan, yaitu sayuran yang dimakan bijinya. Yang terakhir adalah sayuran tunas, sayuran yang dimakan tunas mudanya. Selanjutnya saya akan mengelompokkan masing-masing sayuran kepada wadah yang telah diberi nama. Yang pertama adalah sayuran tunas berisi tauge dan brokoli. Lalu yang kedua, sayur kacang-kacangan berisi buncis, kacang hijau, dan kacang panjang. Lalu sayur akar atau umbi yaitu wortel, ubi, talas, dan kentang. Selanjutnya sayur daun berisi kol, sawi, selada, bayam, dan kangkung. Yang terakhir adalah sayuran buah, paria, timun, cabai, tomat, jagung, terong, dan labu siam. Brokoli seharusnya di sayuran tunas. Lalu inilah hasil pengelompokan sayuran berdasarkan macam-macamnya. Selanjutnya, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan pada praktikum ini. Pertanyaan pertama, bila dilihat dari triguna makanan, sayuran termasuk dalam kelompok zat makanan apa saja? Jawabannya adalah, sayuran termasuk zat pengatur karena berisi vitamin dan mineral yang membantu agar tubuh dapat bekerja dengan baik. Pertanyaan kedua, termasuk ke dalam kelompok sayuran manakah melinjo, brokoli, cabai, bawang merah, dan terong? Jawabannya adalah, melinjo, terong, dan cabai termasuk sayuran buah, sedangkan bawang merah termasuk sayuran ubi lapis atau akar, dan terakhir brokoli termasuk sayuran tunas. Selanjutnya,
Percobaan ketiga adalah membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Percobaan ketiga, membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna dengan tujuan dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai slogan 4 sehat 5 sempurna. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahan yang perlu dimasak. Bahan dan alat yaitu berbagai bahan makanan dan tempat plastik. Kemudian berbagai bahan makanan yang disiapkan adalah beras, terigu, jagung, kentang, telur, daging ayam, terong ungu, tomat, pisang, labu siam, bayam, wortel, tempe, tahu, dan susu. Di sini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya. Pertama, ada beras untuk membuat nasi. Gizi pada nasi adalah karbohidrat. Berikutnya ada tahu goreng, yaitu dari tahu yang memiliki gizi protein. Selanjutnya ada tempe goreng, yaitu terdiri dari terigu dan tempe yang berisi karbohidrat dan protein. Berikutnya ada ayam goreng, yaitu daging ayam sebagai protein dan terigu sebagai karbohidrat. Selanjutnya labu siam rebus memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan serat. Berikutnya ada terigu terong. Terigu dan terong memiliki kandungan karbohidrat. Berikutnya ada jagung, bayam, tomat, dan wortel. Mereka adalah vitamin. Berikutnya ada telur sebagai protein, yaitu telur rebus. Berikutnya pisang sebagai vitamin, lalu susu sebagai lemak. Inilah hasil dari membuat menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Dimulai dari nasi, ada pisang, ada labu siam, ada telur, ada susu, ada tahu, ada tempe goreng, ayam goreng, ada terong goreng, lalu sop bayam, jagung, tomat, dan wortel. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada praktikum ketiga. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna? Jelaskan. 4 sehat 5 sempurna merupakan pedoman gizi Indonesia terdapat pada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan susu. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan triguna pangan? Jelaskan. Triguna pangan merupakan pengelompokan makanan berdasarkan 3 fungsi, yaitu zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Zat tenaga yaitu makanan pokok karbohidrat, sedangkan zat pengatur adalah sayuran dan buah-buahan, dan zat pembangun adalah lauk pauk. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum jenis zat dalam makanan. Terima kasih.